wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wazaini bi akhlaqil karimah. Artinya aku ridho Allah Tuhanku dan aku ridho Islam agamaku dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman serta hiasilah aku dengan akhlak yang mulia. Amin. Jadi satu orang tidak hadir, rekval. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Pak ingin bertanya kepada kamu semua tentang pembelajaran minggu lewat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang taharah, bersuci. Taharah dari najis. Jadi untuk sekarang kita lanjut pada indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Kemudian apa yang harus kita dapatkan dari pembelajaran ini, yang harus kita capai atau tujuannya? Yang pertama, kamu harus bisa menguraikan atau menjelaskan syarat-syarat itu menjadi seorang imam. Dan yang kedua, menguraikan syarat menjadi makmum. Kemudian yang ketiga, menunjukkan ketentuan. Ini maksudnya adalah ketentuan dari makmum masbuk. Jadi kita lanjut. Jadi syarat-syarat dari imam, seorang imam dalam sholat berjamaah, apa juga syarat seorang makmum. Kemudian makmum yang dapat mengikuti, ini pembagian makmum muwafiq atau makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah. Kemudian yang masbuk tadi, makmum masbuk, makmum yang datangnya terlambat sementara imam sudah melakukan sebagian rukun sholat, seperti sudah membaca Al-Fatihah ataupun tertinggal rakaat sholat. Jadi dia tetap terhitung sebagai masbuk. Jadi tertinggal rakaat sholat itu ketika imam telah ruku. Ketika dia datang imam membaca Al-Fatihah, dia tetap dihitung sebagai makmum masbuk. Nah, ini contohnya yang ilustrasi. Jika makmum tempat ruku bersama imam, maka ia mendapatkan rakaat tersebut. Jadi kalau kita sempat ruku bersama imam, berarti kita sempat mendapatkan rakaat tersebut. Yang tadi kelompok 1 jelaskan syarat-syarat menjadi imam. Lanjut kelompok 2, syarat-syarat menjadi makmum. Nah, sebelum kalian mulai berdiskusi, ini sebagai bahan diskusinya Bapak tampilkan video untuk kamu semua. Jadi kita tonton video ini terlebih dahulu. Ini adalah ilustrasi tentang sholat berjamaah dari UFIT TV. Ulama sepakat
bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, "Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin." Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah dalam menjalankannya. Kan berdiri kelompok Khadijah, yang lain simakan ya. Simak dan dengarkan, keraskan suaranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh imam dua orang dan salat seorang menjadi imam atau pemimpin dan yang lainnya menjadi makmum. Salat berjamaah dituliskan dalam ayat Al-Quran satu saja. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding salat sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor halangan melaksanakan salat berjamaah: hujan yang mengakibatkan susah menuju tempat salat berjamaah, angin kencang yang sangat berbahaya, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju tempat salat berjamaah, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Tata cara pelaksanaan salat berjamaah: 1. Membaca niat. 2. Makmum berdiri di barisan belakang imam. 3. Mengikuti gerakan imam. 4. Imam dan makmum berada dalam satu masjid. Perbedaan makmum masbuk dan makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapati imam dalam keadaan berdiri dan dia mempunyai cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah di dalam kondisi tersebut. Makmum masbuk adalah makmum yang mendapati imam sedang berdiri namun yang tidak mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya bersama imam. Dan demikian hasil diskusi dari kelompok Khadijah tentang salat berjamaah. Kalau kelompok-kelompok lain, kelompok Aisyah, kelompok Fatimah, maupun Abu Bakar ada pertanyaan, silakan tunjuk voteng. Nah, silakan kelompok Abu Bakar yang pertama. Silakan dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan dari kami kelompok Abu Bakar kepada kelompok Khadijah. Khadijah, yaitu apa perbedaan makmum masbuk dan makmum mufawiq? Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapati imam dalam keadaan berdiri dan dia membaca Al-Fatihah dalam kondisi tersebut. Sedangkan makmum masbuk adalah makmum yang mendapati imam sedang berdiri dan dia mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya bersama imam. Apakah kelompok Abu Bakar puas? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Teruskan suara ya. Apa saja faktor halangan melaksanakan sholat berjamaah? Di halangan sholat. Itu aja. Silakan kelompok sangat ingin buang air besar atau buang air kecil karena
keutamaan sholat berjamaah. Salat berjamaah adalah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang melaksanakan salat secara berjamaah. Mereka yang melakukan salat secara berjamaah akan terhindar dari gangguan setan. Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan bagi mereka yang salat berjamaah serta akan meninggikan derajat mereka. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi mereka yang salat secara berjamaah. Berdasarkan diskusi kamu tadi, jadi kita telah mengadakan diskusi tentang sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah itu yaitu sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana satu berposisi sebagai pemimpin dan satu berposisi sebagai makmum. Pemimpin sholat berjamaah itu disebut imam, kemudian yang mengikuti sholat berjamaah disebut makmum. Jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini yang pertama yang harus kamu pahami. Jadi kapanpun kamu ditanya apa itu sholat berjamaah, kamu harus mampu menjelaskan seperti itu. Kemudian sholat berjamaah ini, apa saja sholat yang boleh kita lakukan secara berjamaah? Sholat 5 waktu itu dalam hukumnya sunat muakkad kita kerjakan secara berjamaah. Dan juga sholat-sholat lain, sholat sunnah apa yang dilakukan berjamaah? Tarawih berjamaah. Apa lagi? Idul Fitri, Idul Adha, gerhana. Banyak sholat itu yang dilakukan secara berjamaah, yang mana dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Kemudian makmum ini dalam sholat berjamaah terbagi 2. Yang pertama apa namanya makmum? Muwafiq dan masbuk. Muwafiq. Yang kedua makmum masbuk. Tahu perbedaannya kan? Tahu. Jadi muwafiq ini adalah makmum yang secara lengkap mengikuti imam dari pertama sholat sampai berakhir sholat. Sedangkan makmum masbuk, makmum yang terlambat mengikuti imam. Jadi mungkin kita semua pernah menjadi makmum dan pernah juga menjadi makmum yang masbuk dan muwafiq tadi. Jadi kalau muwafiq secara sempurna dia mengikuti imam, masbuk dia terlambat mengikuti imam. Kemudian ada beberapa halangan yang menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama itu angin, hujan, angin kencang, sakit, kemudian ada perasaan sangat ingin buang air, sehingga kalau kita sholat mungkin menahan. Juga sholat berjamaah ini kita tidak boleh membawa atau wangi-wangian yang berbau. Seperti kita habis makan jengkol, habis makan petai, atau terlalu banyak mengupas bawang sehingga badan kita berbau bawang. Jadi kita harus membersihkan diri dulu baru kita melaksanakan sholat berjamaah. Jadi jangan sampai hadir kita di sholat berjamaah mengganggu kekhusukan jamaah-jamaah yang lainnya. Oke, untuk pertemuan kali ini nanti kamu di rumah baca buku kelanjutannya untuk bab sholat berjamaah ini, karena kita minggu depan masih tentang bab ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Ucapkan pada kamu semua bisa mengulang-ulang pelajaran kembali di rumah. Demikian, kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.